Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian bertemu lagi dengan Bu Pinky. Sekarang kalian sudah masuk ke tema 6, tema merawat hewan dan tumbuhan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita membaca basmalah bersama-sama. Wahid, Isnaini, Salasa, Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Semoga dengan membaca basmalah, pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Oke, hari ini Bu Pinky akan bernyanyi. Wah, hari ini kita akan bernyanyi tentang apa ya? Tentu saja kalian akan bernyanyi tentang hewan. Karena pada tema 6 ini merawat hewan dan tumbuhan. Kira-kira Bu Pinky akan menyanyi yang judulnya apa ya? Oke, hari ini Bu Pinky akan menyanyikan lagu yang berjudul Ayamku. Bu Pinky sudah pasti kalian sudah pernah melihat ayam ya. Bahkan mungkin kalian ada yang punya ayam di rumah sebagai hewan peliharaan kalian. Oke, kalau kalian belum pernah mendengar lagu ini, nanti kalian perhatikan ya. Dan nanti di samping kiri Bu Pinky ini ada lirik dari lagu Ayamku. Nah, lagu Ayamku ini diciptakan oleh Pak Ate Mahmud. Oke, sekarang kalau Bu, kok itu di liriknya ada yang dilingkarin, ada yang di garis bawah ya? Oke, yang Bu Pinky lingkarin itu artinya bunyi pendek ya. Kalau yang Bu Pinky beri garis bawah itu artinya bunyi panjang. Oke, setelah itu kalian perhatikan saat Bu Pinky menyanyikan lagu Ayamku. Perhatikan ya. Nah, itu tadi lagu Ayamku yang diciptakan oleh Pak Ate Mahmud. Nah, tugas kalian menyanyikan lagu ini. Nanti kalian video, lalu kalian kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing ya. Kalian boleh bernyanyi dengan iringan musik, atau nanti juga bisa ditambahkan dengan gerakan menari, supaya video kalian menyanyi terlihat lebih menarik. Oke? Nah, nanti kalau misal ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di guru kelas kalian masing-masing ya. Untuk pembelajaran SPDP di tema 6 subtema 1 cukup ini dulu. Besok kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya kalian akan belajar selanjutnya kalian akan belajar PPKN dan matematika. Sampai jumpa. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kembali lagi bersama Bu Disa dengan muatan PPKN tema 6. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tata tertib di rumah. Dimulai dari pengertian tata tertib. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tata tertib berasal dari dua kata. Yang pertama ada tata, yaitu pengertiannya kaidah, aturan, dan susunan. Kata yang kedua tertib, yaitu artinya teratur menurut aturan dan rapi. Jadi, tata tertib adalah peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan secara disiplin.
Nah, tata tertib dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang dibuat dan harus ditaati serta dilaksanakan oleh semua orang. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, kita belajar tujuan tata tertib di rumah. Yang pertama, agar mengetahui tugas, hak, dan kewajiban di rumah. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan. Yang ketiga, agar menciptakan kenyamanan di dalam rumah. Contoh tata tertib di rumah, Ibu bacakan ya. Yang pertama, ada bangun pagi pukul 5.00. Yang kedua, setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur, mandi, gosok gigi, serta beribadah dan berdoa di pagi hari. Yang ketiga, makan di meja makan dengan santun. Yang keempat, bila ingin berpergian, kita harus berpamitan dengan orang tua. Yang kelima, setelah belajar, tidak lupa kita merapikan buku dan juga alat tulis. Kemudian, yang keenam, setelah bermain, kita harus merapikan kembali mainan agar tidak berantakan. Yang ketujuh, setelah pulang sekolah, meletakkan tas di meja belajar, meletakkan sepatu di rak sepatu, mengganti baju seragam sekolah, kemudian cuci kaki dan cuci tangan. Dan yang terakhir, sebelum tidur, cuci kaki, gosok gigi, dan berdoa. Tidur malam pukul 21.00 atau jam 9 malam. Nah, apakah contoh tata tertib tadi sudah kalian laksanakan di rumah? Sekarang agar lebih paham, Ibu punya teks cerita. Kita baca bersama-sama ya. Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Setiap pagi, Lani selalu membereskan tempat tidur. Membereskan tempat tidur adalah aturan di rumah Lani yang harus dipatuhi. Selain membereskan tempat tidur, Lani juga selalu izin kepada orang tua jika ingin berpergian. Dengan melakukan dua kegiatan tersebut, Lani menjadi anak yang rajin dan disiplin. Nah, coba anak-anak sebutkan tata tertib apa yang ada di rumah Lani tadi. Coba kita baca lagi ya bersama. Nah, tata tertib yang ada di rumah Lani, yang pertama, membereskan tempat tidur. Yang kedua, Lani izin kepada orang tua jika ingin berpergian. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham mengenai tata tertib yang ada di rumah? Baik, Ibu akhiri ya. Selamat bertemu di pembelajaran selanjutnya. Halo anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Bu Dwi di tema 6, muatan matematika subtema 1 dan 2. Seperti apa matematika yang ada di tema 6? Perhatikan baik-baik ya nak. Materi yang akan Bu Guru sampaikan ada 3. Yang pertama, alat ukur berat. Yang kedua, satuan ukur berat. Yang ketiga, macam timbangan. Sudah siap? Mari kita mulai yang pertama. Alat ukur berat itu apa ya? Ternyata kalian sebenarnya pernah melihat atau bahkan menggunakannya. Alat ukur untuk mengukur berat adalah timbangan. Perhatikan gambar yang ada di layar ya nak. Di sana ada gambar timbangan dengan kode G. Ada tulisan kg dan ons. Apa ya itu? Ternyata huruf-huruf tadi merupakan satuan ukur berat. Tapi di sini satuannya satuan baku nak. Jadi G di sana artinya gram, kg artinya kilogram, sedangkan ons tidak ada singkatannya. Jadi gram, kilogram, dan ons itu merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Berarti ada yang tak baku Bu? Ada. Seperti yang kalian biasa untuk mainan, mungkin anak perempuan seperti ketika menimbang salah satu bonekanya ditimbang dengan kelereng atau dengan kerikil, itu namanya menimbang atau mengukur berat dengan satuan tak baku. Kita lanjutkan ya nak. Sebelum kalian ke materi selanjutnya, yaitu kalian harus mengingat ada kilogram,
ada ons tadi ternyata punya konversi panjang. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1 kilogram juga sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. Materi selanjutnya ini adalah mencoba. Ternyata kita bisa mencoba dengan menggunakan gambar yang akan Bu Guru tampilkan. Pada gambar pertama, di sana ada satu anak timbangan atau biasa disebut bandul kalau dalam bahasa Jawanya atau biji timbangan. Di sana ada wortel yang ditimbang dengan menggunakan satu biji timbangan. Berarti berapa ya beratnya? Ternyata beratnya 1 kilogram. Kemudian berikutnya ada 3 biji timbangan. Berarti berat wortel yang timbangan kedua adalah 3 kg. Itu artinya gambar timbangan yang terakhir karena ada 1, 2, 3, 4, 5 biji timbangan, maka wortel yang ada di timbangan terakhir adalah 5 kg. Gampang dan mudah bukan? Selamat mencoba nanti di buku latihan yang akan Bu Guru berikan di tugas berikutnya. Kita lanjutkan ya anak-anak, yaitu macam timbangan. Ternyata timbangan itu bermacam-macam dan digunakan juga untuk bermacam-macam. Bu Guru mulai dengan timbangan yang pertama. Timbangan ini biasanya ada di pasar nak, yaitu timbangan bebek atau timbangan buduk. Biasa orang juga menyebutnya timbangan kodok. Biasanya untuk menimbang telur, daging, atau kadang juga untuk orang pedagang yang jualan buah. Selanjutnya, timbangan jarum. Timbangan ini biasanya juga digunakan untuk telur, buah, dan daging, tapi ukurannya lebih sedikit atau biasanya hanya ada di warung-warung kecil, bukan di pasar seperti yang tadi. Berikutnya, timbangan hibrid. Timbangan hibrid ini berbeda dengan timbangan yang dua tadi, karena timbangan hibrid ini untuk menimbang barang atau benda yang ukurannya banyak, seperti karung beras, karung jagung. Jadi sekarung beras, sekarung jagung, dan mungkin sekarung kedelai atau dan sebagainya. Selanjutnya ada timbangan badan. Ini anak-anakku pasti pernah menggunakannya dan mengukur sendiri. Yang berikutnya adalah timbangan neraca. Mungkin anak-anakku pernah melihat atau baru melihat sekarang. Timbangan ini biasa digunakan oleh penjual emas, perak, atau logam mulia yang lain. Selanjutnya adalah timbangan digital. Timbangan ini biasanya ada di supermarket anak-anak. Itu hampir sama dengan timbangan bebek atau timbangan jarum tadi untuk menimbang telur, buah, daging, dan sebagainya. Itu tadi anak-anakku materi untuk muatan matematika tema 6, subtema 1 dan 2. Masih mudah dan masih sederhana, jadi Bu Guru harap kalian sudah paham. Baik anak-anakku, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini belajarnya sudah selesai. Kalian sudah belajar dengan Bu Pinky, Bu Disa, sama Bu Dwi. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan semuanya anak-anakku paham. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Terima kasih anak-anakku, sampai ketemu minggu depan. Selamat mencoba dengan latihan soal yang akan Bu Guru berikan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, dan stay at home. Selalu di rumah dan belajar sama ayah dan bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung cari sekolah dasar yang bagus dan berkualitas? Yuk gabung di SD Muhammadiyah Kleco Kota Gede, Yogyakarta. Sekolah yang islami, cerdas sosial, cerdas akademik. Info lengkap bisa diakses di laman ppdb.sdmuhkleco.sch.id atau bisa menghubungi narahubung PPDB SD Muhammadiyah Kleco di 0896 6566 0025. Kami tunggu kedatangannya di SD Muhammadiyah Kleco. Terima kasih.